Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Firdaus, NIM 124011832227. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, YIN Tulungagung. PPL gelombang 2 tahun 2021 kali ini masih dilaksanakan secara virtual dari rumah, sehingga hal tersebut juga membatasi pelaksanaan kontak langsung selama penelitian. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum usai. Sesuai dengan judul laporan yang saya buat, yaitu peran pembiayaan perbankan terhadap kebutuhan permodalan awal usaha konveksi kerudung Wanda Collection. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Usaha ini berskala kecil dan bersifat padat karya, dan melibatkan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, baik dari segi manajemen, teknologi, investasi, ataupun perlindungan hak cipta. Usaha konveksi kerudung Wanda Collection yang bertempat di RT 2 RW 2 Desa Pedurungan, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Usaha kerudung Wanda Collection didirikan pada tahun 2014 oleh Ibu Zuhria, yang melatar belakangi beliau untuk mendirikan usaha konveksi kerudung Wanda Collection, yaitu berawal dari kakak Ibu Zuhria yang lebih dahulu membuka konveksi kerudung. Usaha konveksi kerudung dari kakak Ibu Zuhria, penjualannya sangat maju dan pesat. Pihak konveksi mendapatkan banyaknya permintaan pesanan dari para distributor. Dengan semakin banyaknya permintaan pesanan, maka pihak konveksi kewalahan untuk memenuhi pesanan tersebut. Dengan begitu, kakak dari Ibu Zuhria, beliau mengajak untuk membuat usaha konveksi kerudung untuk membantu memenuhi pesanan dari para distributor. Menurut beliau, peluang dalam usaha konveksi itu memberikan harapan yang sangat luas, sehingga menurut beliau hal tersebut mampu memberikan keuntungan. Untuk itu, beliau mendirikan usaha tersebut dalam bidang konveksi. Untuk pemberian nama diambil dari nama anak beliau, yaitu Wanda. Visi dan misi konveksi kerudung Wanda Collection yaitu visi meningkatkan perekonomian keluarga dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Misi kerja telaten, tekun, ulet, dan pantang menyerah dan mengutamakan kejujuran agar mendapatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Pangsa pasar dari Wanda Collection yaitu pada area Gresik, Surabaya, Lamongan, dan sekitarnya. Untuk bahan baku, Ibu Zuhria mendapatkan dari daerah Surabaya. Omset yang dihasilkan dari konveksi kerudung Wanda Collection yaitu berkisar 10 sampai dengan 15 juta, bahkan bisa mencapai hingga 50 juta dalam sebulan. Untuk produknya sendiri, yang utama yaitu kerudung fashion, kerudung seragam sekolah, dan juga masker. Untuk model bisa menyesuaikan kebutuhan para pelanggan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan seringkali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, hambatan dalam menjalankan bisnisnya. Tidak terkecuali usaha konveksi kerudung Wanda Collection dengan permasalahan awal yaitu permodalan. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Usaha konveksi kerudung Wanda Collection ini berkembang dengan adanya peran pembiayaan dari perbankan, yaitu peran dari Bank BNI dan Bank BRI. BRI, Bank Rakyat Indonesia, merupakan lembaga yang bergerak di bidang perbankan umum. Bank BRI sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro atau deposit, tabungan bentuk lain yang dipercayakan masyarakat kepada bank, dan sebagai badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat ini tidak perlu khawatir lagi akan menghadapi prosedur yang rumit dan panjang untuk mengembangkan suatu bisnis.
sebab saat ini pemerintah telah mengatur dan memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM. Hal ini sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja dalam mendukung implementasi PP tersebut. Bank BRI berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi. Kehadiran PP Nomor 7 Tahun 2021 menjamin kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha, standarisasi produk, serta sertifikat produk halal. Seluruh dokumen tersebut bisa diurus dan didapatkan pelaku UMKM melalui layanan daring dan tanpa diambil biaya sedikit pun. Selain mengatur kemudahan perizinan, pemerintah juga memastikan alokasi kredit dan dana alokasi khusus atau DAK untuk UMKM akan selalu tersedia. Jaminan ini diberikan untuk memastikan agar tak ada lagi UMKM yang kesulitan untuk mendapat akses modal dan pengembangan usaha ke depannya. Bank BRI telah menyediakan beragam produk pembiayaan khusus bagi UMKM seperti kredit usaha rakyat atau KUR, super mikro hingga kecil, Kupedes, kredit modal kerja atau KMK, kredit investasi atau KI, serta kredit khusus UMKM, Mitra BRI, dan subsidi bunga pembiayaan untuk UMKM. Bank BRI telah menyediakan banyak akses pembiayaan untuk UMKM yang terjangkau dan mudah pengajuannya. Bank BRI mendukung percepatan implementasi peraturan tersebut, terutama dalam mendukung kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM untuk bisa mendorong terciptanya UMKM yang berkualitas. Selanjutnya, Bank BNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk BBNI. Bank BNI adalah bank umum milik negara. Bank BNI didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum. Bank BNI memiliki program untuk membantu para pelaku usaha atau UMKM. Produk dari Bank BNI yaitu ada KUR BNI. KUR BNI adalah fasilitas kredit untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi sebagai kredit modal kerja atau kredit investasi dari PT Bank BRI. Seperti perbankan lainnya, Bank BNI memiliki beragam produk pinjaman dana untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya, BNI menawarkan KUR kepada UMKM yang memiliki usaha produktif. Suku bunga pada jenis KUR memiliki nilai yang lebih rendah daripada pinjaman BNI lainnya, seperti instan, fleksi, multiguna atau kredit tanpa agunan atau KTA, yaitu hanya 6%. Beberapa inovasi yang menjadi keunggulan KUR BNI dalam mendorong penyaluran KUR antara lain: pemerintah menetapkan BNI sebagai penyalur KUR terbaik 1 tahun di tahun 2019, melakukan penyaluran berbasis klaster binaan unggulan lokal, melakukan sinergi BUMN dan startup untuk memberikan pembinaan, melakukan kerjasama linkage dengan mengedepankan akses pembiayaan yang mudah dan pendampingan untuk meningkatkan hasil usaha. Pengajuan modal bisa via online dengan e-form BNI, bebas biaya provisi dan biaya layanan. Ada pendampingan bagi nasabah KUR melalui program One Village, One Product. Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank BNI mendukung nasabah KUR melalui BNI Cluster One Village, One Product. Pola One Village, One Product sendiri yaitu mendorong setiap desa agar menemukan dan mengembangkan produk unggulan yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan karakteristik produk dari desa lain. Bank BNI akan memberikan pendampingan bagi masyarakat desa dalam penentuan produk unggulan, fasilitas produk menggunakan bantuan permodalan hingga perluasan akses pasar, baik melalui online, marketing, maupun pasar ekspor dengan bantuan kantor cabang BNI yang ada di luar negeri.
Dengan begitu, Bank BRI dan Bank BNI memberikan pinjaman modal usaha kepada Ibu Zubiah selaku pemilik usaha konveksi kerudung Wanda Collection. Dan dengan modal usaha yang diperoleh tersebut, pemilik usaha mempergunakannya untuk menaikkan produksi usaha serta menaikkan profit atau laba atas usaha yang sedang dijalankannya. Sehingga secara garis besar, pengalokasian pinjaman modal kur dari Bank BRI dan Bank BNI yang diterima untuk meningkatkan produksi dan laba seperti membeli kain, mesin jahit, mesin bordir, serta membeli peralatan baru yang dibutuhkan untuk produksi seperti gunting, plastik, tali benang, dan lain-lain. Meskipun bidang usaha konveksi yang cepat dan terbilang cukup mudah, konveksi ini butuh perawatan khusus seperti membersihkan mesin, mengontrol mesin dengan memberikan minyak mesin agar saat digunakan tidak ada hambatan. Maka dari itu, peran pembiayaan perbankan sangat diperlukan untuk membantu permodalan, bahkan untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pembiayaan perbankan mampu membantu pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan menjadi mandiri dan lebih berkembang. Dengan berkembangnya UMKM, maka perekonomian di Indonesia akan semakin maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dengan kalimat PPL Fedi YIN Tulungagung terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.